Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bang Ijo di channel Ijo Tutorial. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah terapo. Ada terapo kotak, ada terapo teroid atau terapo donat. Kita akan bahas tuntas bentuk, bahan-bahan pembuatan, efisiensi, daya tahan, pilih yang mana. Ya, nanti kita akan bahas dia. Apa saja keunggulan, kelebihan, dan kelemahan dari kedua terapo ini, guys. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, and share. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah selalu stay dan sudah subscribe. Oke teman-teman, kita akan mulai saja. Ini sebagai sampel saja saya menjelaskan. Di sini ada dua terapo. Yang pertama itu terapo kotak atau terapo EI, yang kedua terapo donat atau terapo teroid, sama saja ya. Tentunya teman-teman yang hobi sound system, audio amplifier tentunya tahu benda ini ya. Oke, kita akan mulai menjelaskan. Yang pertama adalah bentuknya teman-teman. Jadi ini sama-sama terapo, ini yang kotak, ini yang teroid. Fungsinya sama, ini untuk power amplifier, ini juga untuk power amplifier. Dari segi bentuk, kalau yang kotak bentuknya seperti kotak sehingga disebut dengan terapo kotak atau terapo EI karena menggunakan can dalam bentuk E dan I. Itu bentuknya. Kemudian lilitannya itu melingkar ya. Geser dulu yang donatnya. Untuk terapo kotak ini bentuk lilitannya itu melingkar di dalam besi ya. Besi ini ada masuk nanti ke situ, masuk di tengah itu langsung masuk, dililitkan dulu di luar baru dimasukkan besi kotak EI-nya. Ini ya dari segi bentuk. Kemudian sama juga dengan terapo kotak, fungsinya sebagai untuk amplifier. Kemudian dari bentuknya, kemudian kalau yang terapo kotak ini yang primer ya, kumparan primernya di sini, sebelah sini kumparan primer untuk masangnya, sebelah sini untuk kumparan primer. Ini ekstranya ini adalah sekundernya ya, sekunder ekstra. Nah, kemudian ini adalah output atau sekundernya. Jadi di sini primer, di sini sekunder atau outputnya. Seperti itu untuk bentuk teman-teman, untuk yang kotak. Kemudian untuk yang donat atau teroid bentuknya bulat seperti donat sehingga dikenal dengan terapo donat teman-teman ya. Kemudian kalau yang kotak tadi di sini primer, sini sekunder, tapi kalau yang ini enggak ya, bisa ini yang kabel untuk sekunder. Oh ya, ini untuk sekundernya kabelnya saja ya. Jadi tidak sama kayak terapo kotak tadi, ini sekunder, ini primer, ini primer, ini primer. Kemudian kalau yang donat ini kerannya itu di dalam lilitan ya, tidak kelihatan seperti halnya terapo kotak. Kalau terapo kotak ini kelihatan kerannya atau besinya. Kalau yang donat ini di dalam bentuk donat itu dipasangkan lilitan primernya di dalam, kemudian lalu lilitan sekunder di luarnya, dilapis dengan isolasi ya, sehingga bentuknya jadinya seperti donat. Oke, terapo saya ini 15 ampere ini ya, 15 ampere. Oke, itu dari segi bentuk guys. Kemudian yang kedua dari segi bahan pembuatan ya. Kalau yang ini sama-sama untuk bahannya ini sama-sama menggunakan tembaga ya. Tergantung pabrikannya atau pembuatnya menggunakan tembaga murni ataukah tembaga campur aluminium yang akan menentukan kualitas dari terapo tersebut.
Bahan buatannya kalau yang kotak ini ada keren ya, besi keren, ini besi keren dalam bentuk I dan E. Kemudian ada rumahan lilitan ini seperti ini. Kemudian ada tembaga, tentunya tembaga primer sekunder untuk lilitan primer sekunder. Kemudian ini ada pelapis luarnya, ada baut 4 biji, itu 2, 3, 4. Kemudian nih untuk outputnya dipasangkan tempat nyolder ya, itu yang kotak. Kita lanjut saja ke yang donat. Kalau yang donat jadi bahan kerennya itu dalam bentuk bulat ya, biasanya digulung menggunakan mesin penggulung, baru dipanas, dicor. Tergantung pabrikannya membuatnya seperti apa ya. Jadi besi kerennya itu di dalam, kemudian dilapisi dengan isolasi atau kertas, baru dipasangkan lilitan primer. Setelah itu diisolasi lagi, baru dipasangkan lilitan sekunder. Dan terakhir untuk finishingnya ini dipasangkan isolasi lagi teman-teman. Pasang isolasi lagi, seperti itu proses pembuatannya ini. Nah, kemudian ditambahkan di tengahnya dicor nih, dicor untuk pegangannya. Itu dari segi bentuk. Kemudian selanjutnya dari segi efisiensi ya, secara teori efisiensinya kalau yang kotak itu secara tertulis itu untuk efisiensinya itu sekitar 80% ya, 80%. Kemudian kalau yang donat atau teruit itu efisiensinya itu 90%. Makanya banyak power build up itu menggunakan terapung donat ya, karena efisiensinya lebih tinggi, kemudian noise-nya lebih sedikit ya, efisiensinya tinggi, noise lebih sedikit, kemudian tampak lebih keren ya, tipis sehingga masuk dalam box tuh tampak lebih keren. Misalkan saja kalau yang kotak itu 40 ampere itu tingginya sekitar 15 cm, kalau yang donat ya paling 10 cm itu 12 cm muat pada box ya. Rata-rata power build up itu menggunakan terapung donat atau teruit. Entah kenapa, mungkin karena pertimbangan yang pertama mungkin bentuknya bagus, kemudian efisiensi dan sebagainya. Itu dari efisiensinya seperti itu teman-teman, rata-rata seperti itu teorinya ya. Pada kenyataannya tentunya harus diukur dengan alat ukur dan tergantung kualitas dari terapung itu sendiri, baik kotak maupun yang donat. Oke, kemudian untuk daya tahan teman-teman, selanjutnya adalah daya tahan ya. Jadi untuk daya tahan ini tergantung dari kualitas dari terapung tersebut, baik donat maupun kotak ya, tergantung dari tembaganya, apakah dia tembaga murni atau aluminium. Kemudian proses pengerjaan atau proses pembuatannya itu menentukan untuk daya tahan dari sebuah terapung. Akan tetapi pengalaman saya selama menservis power, kalau untuk kecil-kecil donat maupun kotak banyak yang kosong, tapi kalau hampir besar 20 atau 40 30 tuh, kalau untuk yang terapung kotak maupun terapung donat jarang sekali kita temukan gosong ya. Itu jadi untuk daya tahan itu tergantung dari kualitas terapung itu sendiri, kemudian selanjutnya tergantung dari penggunaan ya, penggunaan sesuai atau enggak. Kemudian untuk kekuatan, jadi kekuatan ini ya relatif juga, tergantung bahan dari terapung itu sendiri dan tergantung penggunaannya juga. Jika penggunaannya berlebih atau tidak sesuai, maka terapung tersebut bisa gosong ya. Jadi kalau mau pilih ya pilih tinggal mana saja, tergantung kebutuhan atau tergantung isi dompet teman-teman ya, tergantung dari isi dompet kita. Biasanya terapung donat itu lebih mahal daripada terapung kotak ya, terapung kotak. Biasanya terapung kotak yang terkenal yang udah lama kita sering pakai itu ada macam-macam ya, kotak-kotak seperti ini. Kemudian kalau yang donat nih biasanya lebih mahal. Dulu awalnya tidak ada terapung donatnya, kotak aja yang beredar, tapi lama-kelamaan dengan berkembangnya teknologi ilmu dan pengetahuan, oke dibuatkan terapung donat.
Kemudian selanjutnya kalau ada pertanyaan pilih yang mana. Nah, ini kembali lagi tergantung selera ya, tergantung selera. Kalau saya sih pilih yang donat ya. Kenapa? Karena dari efisiensinya itu lebih tinggi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu keren, mantap bentuknya. Untuk daya tahan ya tergantung pemakaian dan tergantung kualitas terapung itu sendiri ya. Silahkan kita mau pilih yang mana tergantung budget kita sebenarnya. Kalau ini terapung donat saya ini ya lumayan, ini terapung donat kita pesan sama teman untuk buatkan ya. Ini terapung donat jadi menggunakan tembaga asli. Banyak yang kita beli yang sudah jadi itu kadang-kadang dia pakai aluminium ya, karena harganya lebih murah. Oke teman-teman, hanya sampai di sini dulu penjelasan tentang terapung, kurang lebihnya seperti itu. Kalau mau pilih kotak atau yang donat tergantung selera dan keuangan. Kalau masalah kualitas hasil suara itu tergantung dari terapung itu sendiri, kualitasnya seperti apa, apakah menggunakan tembaga murni, pengerjaannya seperti apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video Bang Ijo berikutnya.